Assalamualaikum, halo saya Faiz, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang multikulturalisme di Kanada. Keberagaman selalu menjadi ciri khas penduduk dan masyarakat Kanada. Kanada merupakan wilayah budaya yang beragam kedatangan pemukiman Eropa, dengan 50 budaya aborigin yang berbeda, dan lebih dari selusinan kelompok bahasa yang berbeda dalam populasi aborigin. Pada tahun 1977, peneliti Berry, Kalin, dan Taylor membedakan tiga makna berbeda, yaitu multikulturalisme sebagai fakta demografis, multikulturalisme sebagai sebuah ideologi, dan terakhir sebagai kebijakan publik. Dimulai dengan artikel jurnal berjudul Penelitian Multikulturalisme di Kanada oleh Berry pada tahun 2013. Disebutkan bahwa Kanada telah menetapkan kebijakan multikulturalisme pada tahun 1971. Di sini ada beberapa poin kunci dari Undang-Undang Multikulturalisme Kanada, yaitu meliputi satu, pengakuan nilai multikulturalisme. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui bahwa Kanada adalah masyarakat multikultural yang terdiri dari kelompok etnis dan kebudayaan yang berbeda. Kedua, promosi keberagaman. Undang-undang tersebut menetapkan komitmen untuk mempromosikan keberagaman dan kesetaraan hak bagi semua warga Kanada, tanpa memandang latar belakang etnis, kebangsaan, atau agama. Dukungan untuk pendidikan multikultural. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah dukungan untuk pendidikan multikultural. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang mencerminkan keberagaman masyarakat, serta promosi pemahaman dan penghargaan terhadap budaya yang berbeda di sekolah. 4. Pemberdayaan kelompok-kelompok minoritas. Undang-undang ini mendukung langkah-langkah untuk memperkuat kelompok-kelompok minoritas, mengakui pentingnya partisipasi mereka dalam semua aspek masyarakat Kanada. Yang terakhir, pendanaan program multikulturalisme. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pendanaan program-program yang mendukung dan mempromosikan multikulturalisme di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat federal, provinsi, dan masyarakat. Selanjutnya, saya sudah mengambil data dari statistik Kanada, itu sensus penduduk. Kanada pada tahun 2021 ada sekitar 37 juta jiwa. Data yaitu dari Migrant Integration Policy Index tahun 2020. Dari segi access to nationality, Kanada berada di peringkat keempat. Dari segi anti-discrimination, itu Kanada pada posisi ketiga. Sedangkan pada segi permanent residence, Kanada berada di posisi ke-10. Berdasarkan data yang telah disebutkan, menunjukkan bahwasanya imigran yang datang ke Kanada dapat disambut dengan baik. Dan juga disebutkan bahwasanya anti-discrimination itu berada peringkat ketiga, menunjukkan bahwasanya diskriminasi terhadap penduduk di Kanada itu sangat minim. Saya juga menemukan pandangan yang berbeda tentang multikultural di Kanada, yaitu terdapat semacam diskriminasi oleh penduduk mayoritas kepada penduduk minoritas. Penghuni pertama di Kanada adalah penduduk asli orang-orang aborigin yang diperkirakan tiba dari Asia ribuan tahun yang lampau melalui daratan yang menjadi jembatan antara Siberia dan Alaska. 400 tahun yang lalu, para pengembara dari Prancis dan Inggris mulai menjelajahi negara dengan sungguh-sungguh. Penghunian tetap oleh kedua bangsa ini dimulai pada awal tahun 1600. Pada saat ini Kanada terdiri dari 10 provinsi dan 2 wilayah, yang kebanyakan dihuni oleh penduduk Kanada, yang nenek moyangnya berasal dari hampir segala penjuru dunia. Sensus baru-baru ini menunjukkan bahwa lebih dari 11 juta penduduk Kanada atau 42% dari penduduknya
dilaporkan berlatar belakang suku bangsa yang bukan dari Inggris atau Perancis. Diskriminasi di Kanada. Pada tanggal 8 Oktober 1971, dalam pernyataannya kepada House of Commons, Perdana Menteri Pierre Trudeau menetapkan multikulturalisme sebagai kebijakan resmi pemerintah Kanada dengan visi mengenai hubungan antara imigran dan warga negara berlatar belakang imigran di satu sisi dan negara serta penduduk nasional di sisi lain. Kebijakan ini bertujuan antara lain untuk mengakui dan mendorong pemahaman bahwa multikulturalisme mencerminkan budaya dan keragaman ras masyarakat Kanada dan mengakui kebebasan seluruh anggota masyarakat Kanada untuk melestarikan, meningkatkan, dan berbagi warisan budaya mereka. Dianggap sebagai model inklusi. Diskriminasi terhadap orang-orang yang mengalami rasial masih sering terjadi di Kanada. Pada tahun 2020, lebih dari 38% perempuan dan hampir 32% laki-laki dari kelompok minoritas dilaporkan mengalami diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, atau budaya di Kanada. Orang-orang yang paling mungkin menghadapi situasi seperti ini adalah perempuan, generasi muda, warga keturunan Tionghoa dan Filipina, serta warga kulit hitam. Konteks diskriminasi yang paling umum terjadi di ruang publik. Rasisme dan keberagaman, perbedaan pandangan dalam opini publik. Dengan adanya keberagaman, menjadikan negara ini lebih baik. 18% pria dan 12% wanita berpendapat sebaliknya. Hal itu didukung oleh pengaruh dari Partai Konservatif pada pemilihan federal tahun 2019. Percaya bahwa beberapa ras secara alami lebih unggul daripada ras lainnya. Hal itu terdapat pandangan bahwa Kanada adalah negara rasis, dianut oleh lebih dari sepertiga penduduknya, dan oleh hampir separuh penduduk berusia 18 hingga 24 tahun.